dalam usia ini, masa darah muda cepat alirnya dalam diri. Dan hayal serta sentimen masih memenuhi jiwa. Di waktu itulah ilham kisah ini mulai kususun. Kisah yang mungkin nanti orang berkata, seakan Tuhan menceritakan nasib sendiri. Siapapun dia yang menjadi tokoh cerita ini, hidupnya telah dirundung kemalangan sejak kecil. Dia yatim piatu dan hanya tinggal dengan pengasuhnya. Simpiri di kusaan dino kupun na amantang inja pare mangkas. Narapit ni kutayang ni pasuko papasan na tau-tau ako ang mapase. Hilapas sama ammo terek mangeribori patutuang ko. Ang siniki mutta pasolongang cerak na tunganakang ko. Talasa na din sutang. Tunganakang burak nenu. Niya na boli kang kodo sisa bugolodeng. Yamin jo ni pake ang katuo ko na. Sige. Apakale baki sikolan no siapa salon na. Ipake mi tulusu danggang kama biasa. Kipak ganakam kaparaluang lalang lampaku. Bilangang ji antu kupake segang katalasan ko ripadang. Pamoporangan. Tabe. Palakana rong ritao to ako. Amma, anjo butta padang, jayang pakalak giri, jay tawakan, islanga antamak rimang kasar, batu ripan. Nakana tahu jay tom sikola agama do. Talasa na din sutang. Tunganakang burak nenu. Niya na boli kang kodo sisa bugolodeng. Yamin jo ni pake ang katuo ko na. Sige. Apakale baki sikolan no siapa salon na. Kipake mi tulusu danggang kama biasa. Kipak ganakam kaparaluang lalang lampak. Bilangang jian tukupak segang katalasan ko pada. Waalaikumsalam. Ya tuh. Karisya. Malam-malam begini. Tabe. Saya mencari rumah Mande Jamila. Saya Mande Jamila. Angkus ya. Saya Zainuddin. Dari Makassar. Zainuddin? Dari Makassar? Saya ini. Anak pendekar Sultan. Zainuddin? Anak si Sultan? Iya, Mande. Masuklah. Masuklah. Tabe. Hendak mengapa Zainuddin kemari? Apa ada amanat ayah sebelum meninggal
yang harus disampaikan? Tidak ada, Mande. Saya hanya ingin menyambung tali silaturahim. Saya ingin menyambangi kerabat ayah di negeri Batipuh ini. Kalau begitu, lama Zainuddin tinggal di sini. Baiknya dibicarakan dulu dengan penghulu adat suku Mande. Begitulah cara kami menerima tamu di sini. Terus terang, Mande bukan orang yang... Saya bisa sedikit membantu, Mande. Yang penting bisa tinggal di sini. Saya ingin melihat keindahan tanah kelahiran ayah. Saya juga ingin belajar agama. Jangan salah paham, Zainuddin. Bukan maksud minta piti dah. Cuma Mande takut. Tak mampu menjamu tamu. Minumlah dulu. Iya, Mande. Lihatlah negeri kelahiran ayahandaku. Subhanallah. Indah sekali. Kalau mau belajar agama, cobalah besok malam selepas Isya, Angku Mudo datang ke Tawalik. Sekalian mendengar tabligh di sana. Iya, Mak. Saya mau. Siapa itu, Mak? Dia diberi nama Hayati, kecantikan ciptaan alam. Orang sini menyebutnya lambaian gunung Merapi, Limpapeh Rumanan Gadang. Hayati yatim piatu. Dia sama adiknya si Ahmad ikut mamanya. Mamanya itu datuk pengulu adat di sini. Mereka sekolah Padang Panjang. Cantik sekali. Ya cantik lah. Bungonya Batipuh. Tapi sayang, sang datuk membuat Hayati muskil di Jamaah Pemuda Batipuh ini. Di sini kekuasaan sang datuk mampu menghitam putihkan kemenakan. Zainuddin, aku tidak akan nyaman tinggal di sini. Karena aku tidak dianggap sebagai orang Minang. Tapi saya perdana Minang. Ayahku asli orang Batipuh. Di rumah Mande pun saya masih tetap hanya sebatas tamu. Coba lihat Zainuddin, di rumah gadang ini ada simbol pedang bersentak di bawah kiri kanan gonjong. Tahu artinya apa itu? Itu artinya yang tinggal di rumah ini orang yang sangat keras memegang adat dan limbagu. Rumah datuk pengulu adat. Disitulah Hayati yang Zainuddin tanyakan tadi tinggal. Hayati, yo Mak Tangah. Kau tadi bahasa robo yo jurang dari Makassar tuh. Iya, Mak Tangah. Mbak Ati, kau jatuh hati yo sama anak pisang tuh. Namanya Zainuddin, Mak. Inyo dari Makassar. Inge Ati, inyo tuh anak pisang, indah masuku. Aduh apa Ati? Itu yo, orang Nyona Joma Ipi tuh. Jangan baca lihatkan wajah kau. Ciku selah. Kau bukan gading murahan. Woi, onde mande Mak tanggal 5. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak Ipi, dari mana tadi kau? Habis jalan-jalan, Mak Tangah. Ini kemenakan Mane Jamilah. Orang baru di sini. Zainuddin namanya. Datang dari mana kau Zainuddin? Dari Makassar.
Saya dari Makassar, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Mak. Jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama kalau pulang. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasbil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana. Iya. Titi, siapa aku? Ini yang memandang mulu, Ati. Jangan hujan sampai besok pagi, Ti. Kita bisa semalaman di sekolah, Ti. Indah besok sekolah. Indah tambah sekolah karena hujan. Jadi orang bodoh lah, Ambos. Upi banunjuk Cihayati. Dua gadingnya nang malang. Indah lah. Aneh ada taduanya. Hujan pun pasti ada radanya. Cik Haya, pulang lagi. Pakai payungku ini. Pakai. Marah nanti mamanya Inci kalau kemalaman pulang. Di, janganlah ditolak pertolongan orang yang berbuat baik. Tidak elok tuh. Tapi, engkau sendiri bagaimana? Saya laki-laki. Ada punya berani. Menginap di sini pun jadi. Ah, hujan datang. Ujuk adu cinta, ulang pun tiba. Niat baik membawa rezeki. Silakanlah aku menginap di lapau ini. Kebetulan, piring nasa tinggi Gunung Merapi. Alun satu pun yang dicuci. Terima kasih, Engku. Hayo, Ti. Berangkatlah, Inci. Supaya orang rumah tidak risau. Terima kasih, Engku. Saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, apa payung ini harus saya kembalikan? Saya tinggal di rumah Mande Jamilan, Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama adik saya Ahmad, saya kembalikan payung yang saya pinjam. Alangkah besar terima kasih saya atas pertolongan Tuhan. Tak dapat di sini saya nyatakan. Pertama, di waktu hari hujan, Tuhan telah sudi berbasa-basa memelihara diri seorang anak perempuan yang belum Tuhan kenal. Kedua, kesyukuran saya lebih lagi dapat berkenalan dan bersahutan mulut dengan Tuhan. Orang yang selama ini terkenal baik budi, sehingga bukan saja rupanya hujan mendatangkan basah, tetapi mendatangkan rahmat. Moga-moga pada waktu kelak dapatlah saya membalas budi Tuhan. Hayati. Tengah. Subhanallah. Nikmat rendang mak tengah. Bukan mak tangan yang membuatnya dah. Tapi kemanakannya.
Si Hayati. Memang Hayati itu pandai memasak rendang. Subhanallah. Rendang Hayati? Aku Zainuddin di sini. Di sini menunggu. Nunggu saya. Apakah maksudnya? Kaslah katakan agar saya segera pulang. Saya pun takut pula akan mengganggu. Engkau saya tunggu. Hanya sekedar hendak memberikannya. Gemetar tanganku ketika mulai menulis untukmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatiku memaksaku menulis. Banyak yang terasa, tetapi setelah ku pegang penaku, hilang akalku. Tidak tentu dari mana harus kumulai. Agaknya buruk saya berkirim surat ini dalam pandangan umum. Saya tahu sedikit adat negerimu yang kokoh. Di Makassar, saya dianggap orang Padang. Di sini, saya dianggap orang Makassar. Anong doon pantang sa pagkarikan lalo na kayo tengah na. Maaf Zainuddin, urusan kami. Jangan satu-satu risiko. Anak orang Minang loh. Jangan payah risiko. Lumasin daerah itu nah. Pagkatubah, baik. Ketubah. Maaf saya mencurahkan kepedihanku, Hayati. Saya kirimkan surat ini tidak minta dibalas. Hanyalah semata mengadukan hal. Dan saya pun yakin, tangan yang begitu halus, mata yang penuh dengan kejujuran itu tidak akan sampai mengecewakan hati. Sudikah engkau jadi sahabatku, Hayati? Saya sadar, saya melarat anak orang terbuang, yatim dan piatu. Tapi insya Allah hatiku sangat tulus. Percayalah, akan sulit bagimu bertemu hati yang insya Allah sebersih hatiku. Karena dicuci air mata derita sejak lahir. Wassalam. Zainuddin. Hayati, cali Zainuddin. Terima kasih. Dari mangko. Saya dari tempatku biasa menulis. Menulis apa? Menulis karangan dan hikayat, Hayati. Hayati, laras duluan yo. Aja lagi nanti ama. Yo dulu lah. Ambil sebentar lagi. Angku. Mengapa sudah 4 hari ini engkau tak terlihat? Saya malu, Hayati. Saya takut. Tak perlu engkau takut lantaran surat engkau. Surat yang begitu indah menarik. Dan membuka kunci pintu hati manusia. Tapi sayang, tak ada kepandaian saya sebagai kepandaian engkau untuk membalas surat yang indah-indah itu. Bukankah sudah kuterangkan bahwa saya tidak meminta balasan. Yang saya minta hanya satu. Jangan dikecewakan hati orang yang berlindung kepadamu. Hayati, kau memberi harapan kepada aku. Kau telah memberi kekuatan padaku untuk berani menyatakan yang sebenarnya. Dan inilah kejujuranku, Hayati. Saya memberanikan diri untuk mengatakan, saya mencintaimu, Hayati. Saya mengharapkan kau sudi menjadi kawan dalam hidupku selamanya. Saya telah jatuh hati kepadamu. Mudah-mudahan kau sudi menjadi pendampingku dunia akhirat. Balasan suratmu sangat kutunggu, Hayati. Zainuddin. Sahabatku Hadijah, ada yang ingin kuceritakan kepadamu. Waktu surat ini saya perbuat, langit tiba-tiba jernih, udara nyaman,
Indah sekali. Renda yang engkau serahkan telah selesai kukerjakan. Bila engkau sempat, datanglah ke Batipuh, menginaplah seperti dulu. Dari sahabatmu, Hayati. Udah Sofyan dan aku sudah bertunangan. Dia baru dapat waris toko gadang di Bukit Tinggi. Bahagianya aku, Ati. Ai, kau tersenyum sendiri lagi. Kau mencintai dia, Ati. Katakan pada sahabatmu ini, jujurlah. Saya kasihan padanya, Ija. Jauh-jauh datang dari Makassar karena merasa ayahnya orang Minang. Tetapi yang didapat justru perlakuan tidak mengenakan. Akhirnya dia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa dan tak punya siapa-siapa. Hati-hati sikap kau. Itu tanda-tanda orang jatuh cinta. Terus terang, saya merasa iba padanya. Malang nia nasibnya. Dia hanya korban adat yang sama sekali tidak dia mengerti. Mama kau tahu? Kau berkirim surat kepada Zainuddin. Kau bunga Batipuh, Ati. Batipuh akan ramai kalau dengar kalian saling berkirim surat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana engkau? Dari rumah si Anwar, teman pengajian. Kau dari mana, Hayati? Ngambil air. Oh iya. Mana Anwar? Ya tidak ikut. Mudah-mudahan kau tidak sedang bercanda dalam penderitaan, Ati. Dia begitu tulus, Ija. Tidak mungkin orang seperti Engku Zainuddin mengkhianati cinta. Masalahnya itu bukan pada Zainuddin, tapi pada kau. Apa Mak Datu mengizinkan Bunga Batipuh bergaul dengan anak bugis itu? Kalaupun boleh, apa boleh pula kau berjodoh dengan dia? Tidak usah cari penyakit. 5. Ikut tanggung jawab kau 5. Katuan Kemandai Jamilah. Anak Makassar itu, ijan papian yu mendake kasiati. Waden ke pengulu wadah. Waden tidak suka dipandang leceh hurang kali. Ijan sampai waden balaku kasar anak pisang tu. So harus bertindak capek tu. Anak pisang tu para nimba nama dia malu suku-suku dalam kaum kita. Tua. Paling ngoden kau malah sota bakar. Manjangah kecek-kecek orang di luar sinan. Inyo tu sadang berdua-dua di pondok dah tua. Kalau terang. Jangan kareh kita tampuh. Kita suruh saja kareh untuk menghabisinya. Datuk Garang. Indak palalu itu di Karajoan. Karajo inu nan serpu itu. Kita pikir balamnya balam. Akan nambah baunya berundian dari hati ke hati. Orang satu negeri ini membicarakan kamu dengan kemenakan saya. Kata orang-orang tua, kalian telah salah canda yang pantang di negeri berada. Tapi diri saya percaya bahwa kamu tiada melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu dengan kemenakan saya, yang dapat merusak martabat keluarga serta persukuannya. Saya panggil kamu ke sini untuk meminta padamu, sebelum semuanya semakin jauh, sebelum merusak nama kami di negeri sendiri, lebih baik kamu mundur. Masyarakat Minangkabau sangat teguh memegang adatnya. Hayati orang bersuku, berhindu, berkaum, berkerabat. Dia bukan sembarangan orang. Iya, Engku.
Tapi nasib membawa saya berkenalan dengan dia. Hati saya terjatuh kepadanya. Dan dia balas semua itu dengan belas kasihan yang kemudian menjadi cinta. Iya, tapi kasihan Hayati. Kamu kan tahu bagaimana dia dipandang Bunga dalam persukuannya. Dahulu dia lurus, gembira. Tapi sekarang jadi perenung dan penghibah hati. Hatinya telah rusak binasa semenjak berkenalan dengan kamu. Zainuddin, lepaskanlah Hayati dalam kenanganmu. Berangkatlah dari negeri bertipuh yang kecil ini. Demi Hayati. Engkau Datuk merenggut jantung dari dada saya. Kamu seorang laki-laki, Zainuddin. Sakit kamu hari ini, bolehlah kamu obat besok atau lusa. Tapi seorang perempuan akan binasa kalau menahan hati. Tidak, Engkau. Hati laki-laki lah yang kerap remuk lama. Perempuan dapat segera melupakan hidupnya di zaman muda. Ini demi Hayati juga. Demi kemaslahatan Hayati. Angkatlah kepalamu, Zainuddin. Beri saya keputusan. Beri saya keputusan, berangkatlah. Baiklah engkau. Semoga Allah memberimu perlindungan. Tapi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alah kok kau tahu Hayati? Apa mah Datuk? Zainuddin. Zainuddin adalah aku suruh pai dari Batipuah. Kalau nyo ke menuntut ilmu juga, bak candu niatnya semula. Lebih rancak nyo ke Padang Panjang atau ke Bukit Tinggi saja. Inyo pun lah tahu. Apa sebab mak Datuk menyuruh inyo pai? Banyak pandai tanah orang ke dirinya, juga diri kau. Tapi hubungan kami suci mak Datuk. Indah bercampur jok baranggai nak melanggai sopan santun. Ati, ijan kau kuat keadaan kampuang kau jo kitab-kitab yang kau baca. Cinta hanyalah khayal dongeng dalam kitab saja. Kau limpapeh rumah nang kadang. Zainuddin tidak bersuku. Malu gadang namanya, manjatuhan namu, marusak ninyak mamak, marusak korang kampung, maruntuh rumah jo tanggo, kampung jo ilaman. Ini kau tahu, Gunung Merapi masih tagak kokoh menjulang. Ada masih berdiri kuat. Indak lapuak di hujan, indak lakang dek panai. Zainuddin hendak menempuh jalanan lului. Inyo anda mengambil hati jadi bininya. Ma bisa ti, kurang serupa inyo, indak bisa dijadian sampai menggantungani duit. Masuk kini, kalau kau memilih laki, paralu nan jaleh asa usuannya. Jaleh mata pancariannya. Nan bisa menumpai duit. Kalau kau nikah je Zainuddin, nyempang kau punya anak, kemana kau bawa kau? Sampai hati mak Datuk membunuh Zainuddin. Dia membunuh hati kemenakan engkau sendiri. Indah ayat. Kemudian kau kesadar surang. Aku kan memuji perbuatan mamak nang kau sasali hari kini. Lah banyak pengalaman mamak kau hati. Kan iko nan datuk rangkai merajo. Allah dah ulu mamak makan garam pada kau. Mudah-mudahan habis cinta kau kepada Zainuddin. Kini kau menangi. Kemudian kau kesadar surang. Tabe mande. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zainuddin, segera tinggalkan Batipuh. Nama kamu disebut-sebut orang banyak sekali. Mandi mendengar ada beberapa anak muda yang hendak bermaksud jahat pada kamu. Segera pergi ke Padang Panjang.
langsung cari yang namanya Angkula Baik. Dia guru agama. Baik budi, baik lakunya. Kita cari. Engku Zainuddin. Hayati, Engku Zainuddin. bagaimana kau tahu saya ada di sini? Di sini tempat biasa engku menulis. Engku Zainuddin. Seperti sudah tidak kubahasakan engku lagi. Zainuddin. Saya dengar pagi ini kau akan meninggalkan Batik. Walaupun kau pergi, jiwamu akan selalu dekat dengan jiwaku. Zainuddin, jangan pernah bersedih. Jangan putus asa. Cinta itu bukan melemahkan hati. Bukan membawa tangis. Bukan membuat putus asa. Tetapi cinta itu menguatkan hati. Menghidupkan pengharapan. Berangkatlah engkau. Biar Tuhan memberi perlindungan bagi kita berdua. Hayati, saya putus asa atau saya timbul pengharapan dalam hidup yang belum tentu tujuannya ini. Semuanya bukan bergantung pada diriku. Bukan pula pada orang lain. Tapi pada kau, Hayati. Kau yang sanggup menjadikan saya seorang yang gagah berani. Kau pula yang sanggup menjadikan saya sengsara selamanya. Kau boleh memutuskan pengharapanku. Kau pun sanggup membunuhku. Zainuddin, hati saya dipenuhi cinta kepada kau. Dan biar Tuhan mendengarkan bahwa engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, kaulah suamiku di akhirat. Saya tidak akan hianat atas janji. Tidak akan berdusta di hadapan Tuhan. Disaksikan oleh arwah nenek moyangku. Berat sekali sumpahmu, Hayati. Tidak betul. Itulah kenyataannya. Dan jika kau berjalan jauh atau dekat sekalipun, entah tidak kembali dalam masa setahun, masa 2 tahun, masa 10 tahun, hitam negeri Batipu ini baru kau kembali. Saya akan tetap menunggu. Carilah kebahagiaan kita. Kemanapun kau pergi, saya tetap untuk. Dan jika kita bertemu lagi, saya akan tetap bersih dan suci untukmu, kekasihku. Untuk. Baiklah, Hayati. Saya akan berangkat dengan harapan yang harapan yang tadinya sebelum kau kelihatan berdiri di sini sudah meninggal. Hayati, terima saya surat-surat. Dan kalau tidak berhalangan, maka surat-surat itu akan saya balasi pula. Akan saya kirimi sebisa mungkin. Akan saya terangkan segala perasaan di hatiku. Sebagaimana pepatahmu selama ini. Dengan surat, kita lebih bebas menerangkan perasaan. Hayati, mana tahu entah kapan pula kita akan bertemu. Berilah saya satu tanda mata. Azimatku dalam hidupku.
dan akan kuwasiatkan meletakkannya dalam kafanku jika aku mati. Berilah. Meskipun barang itu murah bagimu, tapi bagiku itu sangatlah mahal. Tidak jiwaku ada bersama. Selamat jalan. Santri di sini maju. Di tempat aku sekolah, santri belajar bahasa Inggris dan Belanda. Mandi larundingkan jesi mulut, nak. Mulut menempatin bilik yang di belakang, nak Zainuddin yang di depan. Iya, Nona. Kamana kau tuh anak? Kapasal ada nyupai, kamalai nyupai. Namanya juga parewa dah. Soalnya pai lah. Andaknya nyo tuh meniru apaknya. Abdul Bahri itu orang siak. Orang tak pandang negariko. Iko malahnya. Nah Zainuddin, ayo. Mandi katakan lagi. Iya, Sini. Hei. Masuk rumah pacar anak setan saja angko. Pak coba gaya assalamualaikum. Ada ma etek rupanya. Awak indah mancalia, ada ma etek di Tiko. Kalau awak mancalia, pastilah assalamualaikum etek. Nah, Tiko kenalkan Zainuddin. Inyo ke sekolah pula di Siko. Kabar aja kamu jema maang. Tapi saya disuruh tempati kamar abang. Tidak apa engko, awak juga jarang pulang. Nyo lebih senang pai kalau apa orang. Nggak tahu apa yang kerja di Sidanda. Disuruh sekolah ndak semua. Mengaji. Amalnya. Zainuddin, dulu coba lihat ini. Pak Darwis, guru bahasa Inggris angku, karyanya dimuat di koran. Angku juga bisa mengirimkan karya tulis, pastilah dapat uang. Beruntung sekali. Sudah senang menulis, dapat uang lagi. Apa senangnya menulis tuh? Panen tangan awak. Kalau dipakai baju dia panen tangan uang tuh. Hah? Anak, hendaknya kau tuh banyak berdoa untuk anak kau tuh. Supaya anak kau tuh nama jadi anak yang husnul khotimah. Sayang kau masuk tubuhnya bapak dia ke surau. Astagfirullahaladzim, udah kali dah. Anda tak tahu diri kau dah. Simpan tuh. Simpan. Engkau pasti alun makan. Ayo ikut awak makan di lapang. Iya. Ya awak ajarkan baju. Astagfirullahaladzim udah. Bola. Sejak dulu kala, begitulah nama gadis pingitan Hayati. Kau tinggal menunggu dipinang oleh pemuda terpandang, bangsawan, atau pemuda kaya di keluarga Lareh atau Demang. Kenapa harus bingung? Saya bukan mendamati yang indah punya perasaan dan kehendak, Ija. Saya juga punya cita-cita. Saya ingin seperti kau, yang bebas pergi kemanapun. Begini, saya mau bicara sama Datu, mau mengajak kau menginap di rumah saya.
Pekan depan ada pasar malam di Padang Panjang. Biasanya didahului pacuan kuda. Saya lah bilang sama Gundo, kau bisa ajak Matangah. Subhanallah, aku sangat menyenangkan jika jadi kenyataan. Mudah-mudahan Mbak Datuk mengizinkan. Saya akan yakinkan beliau. Zainuddin kekasihku. Lepas nafasku yang sesak rasanya. Kita akan segera bersuah kekasih hatiku. Saya telah diberi izin berkunjung ke Padang Panjang. 10 hari untuk datang ke pacuan kuda dan pasar keramaian. Saya akan tinggal di rumah sahabatku, Hadijah. Bunda, udah Sofyan, Hadi datang. Zainuddin, alangkah beruntungnya kita. Kita dapat bertemu muka pada tiap-tiap hari pacuan dan keramaian. Setiap hari, Zainuddin. Setiap hari. Untuk mengobati hati kita. Dan menghilangkan gundah yang bersarang. Sampai juga kalian di rumahku. Lama juga perjalanan kita ya, Mak. Iya. Ati, ini udah Sofyan, tunanganku. Ini sahabatku Hayati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Matangah. Selamat datang. Saya pikir namanya Sabenan Andui. Atau si Cinta Buli ya? Itu Gundo. Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayati. Ya Allah. Mbak Tangga, baik alhamdulillah. Mana udah Aziz? Nanti Bu Adijah. Hayati, kau sudah pernah bertemu dengan Aziz? Kakaknya Adijah itu? Kalau ada pasar malam dan pacuan kuda, biasanya dia mengambil perlop pulang. Ya sudah, yuk masuk yuk. Mari, Hayati. Ayo. Kalau untuk pakas rambut, jadi tidak makan saya Bang Muluk. Penasaran, bagaimana rupa wajah Hayati kekasihku tuh? Ati, bagaimana perasaanmu di sini? Kau senangkah? Senang sekali. Sudah lama tidak ke Padang Panjang. Willkommen, mein Hof. Danke, Aziz. Undo, ja. Itu udah Aziz. Kenalkan sama anak aku. Ayo. Aziz. Sudah tidak bisa diam. Kesempatan sudah. Ini Hendrik dan Maria. Mereka juga datang untuk makan. Hai, Aziz. Undang semuanya sama si Tony makan siang di sekolah ya. Yuk. Iya, Bu. Itu sahabatku, Hayati. Mari, Ijah kenalkan. Dari tadi terpukau udahku. Lihat kecantikan kau, Ati. Ini udah Aziz yang kerajo di Padang. Hayati ini baru tiba dari Batipuh udah. Adijah sering berulang cerita tentang Hayati. Mar baru sekarang bisa berkenalan. Ija, kau berdusta. Hayati jauh lebih cantik dari yang kau ceritakan. Kom. Ayo. Didi, sakit. Potong rambutku, Bang Muluk. Bukan telingaku. Tanang sikit langku. Potong ini usah banyak-banyak.
Nan paralu tuh modenyo. Engkau katakan ingin bertemu Hayati. Iya, Di. Sakit sedikit tidak apa. Perempuan-perempuan sampai gilo dibuatnya. Cali alangku. Oh, Male. Mode baru. Rancak modenya kok. Mode pinang di Baladuo. Iya. Bang Muluk, akan seramai apakah pasar malam dan pacuan kuda besok? Kok. Lihatlah sendiri. Hari besar besok bukan cuma untuk engkau, tapi untuk Padang Panjang juga. Udah harus menang. Pakaian apa yang kau pakai ini, Hayati? Apakah kau baik sebagai lepat dibungkus? Lebih baik kau pergi ke Suro saja, Ti. Jangan ke Pacuan. Saya malu memakai pakaian demikian, Hadijah. Tidak cocok dengan diriku. Aku tak biasa. Itulah yang akan biasakan. Tapi pakaian seperti ini tak diadatkan di negeri kita, Hadijah. Dahulu yang tidak. Kini pakaian inilah yang lazim. Saya tidak mau membuka kerudung. Apa salahnya membuka kerudung? Bukankah panas kalau selalu ditutupi saja? Tapi saya tidak mempunyai pakaian yang demikian, Hadijah. Itu gampang. Pakailah pakaianku. Itu tersedia dalam lemari. Ayo. Tapi pakaian seperti ini pasti tidak serasi dengan diri saya, Ijah. Akan jadi sorotan mata orang. Saya malu. Kita itu berpakaian memang untuk dilihat orang. Dan jadi pusat perhatian. Itu naluri perempuan, kan? Kita mau menonton pacuan kuda, Ijah. Bukan menjadi tontonan orang. Lagi pula, tujuan saya adalah untuk bertemu Zainuddin. Dia pasti akan terkagum-kagum melihat kecantikan kau, Ati. En met jou? Ja, gaat goed. Wel druk, maar ik ben blij dat we zo naar de paardenrace kunnen gaan. Ben je vaak bij een paardenrace geweest? Ja, vaak. Ja, vond je het leuk? Heel leuk. Ja? Mooi zo. Nou, ik heb er zin in. Misschien dat we wat geld kunnen winnen. Al wat goed met Maria? Maria gaat heel goed, ja. Ze is zwanger nu, dus 5 maanden. En ja, gaat allemaal goed. Hati cantik sekali. Gaun ini indah dipakai. Oi. Terima kasih, udah. Oké, zullen we gaan? Ja. Ja, leuk. Kom, we gaan naar de paardenrace. Ja, ik heb het wachten. Kom. Ga geld sturen. Ja. Kom, Sofia. Kom. Ja, kom eraan. Hey!
bicara dulu dengan teman kantor. Ya udah. Iya, Hayati. Hayati! 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 Oh. Hayati. Zainuddin. Hayati, siapa ini? Zainuddin. Oh. Ija, kom. Hati. Kom. Maaf, Engku. Maaf, banyak yang berlalu. Good business. Ik zit witte paard. Ja. Hey, doe mee. Weet je het zeker? Ja. Ja. Ja? Oké, goed. Doe alles op het witte paard. Namanya Zainuddin. Itu rupanya orang kau sebut-sebut itu, Ati. Rupanya kawanmu itu orang alim ya, Ti. Nonton pacuan kuda saja seperti anak mengaji. Sarungnya pun sarung gitu. Lihat kuda yang putih itu, Ati. Pasti dia yang menang. Itu kuda udah, Ati. Ayolah, Hayati. Kita kemarin untuk menonton pacuan. Saya kesini untuk ketemu Zainuddin. Kenapa mukamu merah, Ati? Kepala saya pening, Ija. Maaf, saya pulang lebih dahulu. Lanjutkanlah sampai selesai, biar saya segera dipijit matanya.
tidak bisa. Kemari bersama, pulang juga harus bersama. Sakit kak? Kalau begitu kita semua pulang saja. Yang terpenting kesehatan aku. Kom? Sebenarnya tidak apa udah. Saya tahu jangan pulang. Itu tidak setiap kawan namanya. Satu gembira semua ikut gembira. Satu sakit semua ikut masak. Kom. Sofian. Ayo Ati, kita pulang. Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan. Bunga suci batipu, kekasih hatiku yang melepasku di ujung jalan. Maafkan saya Hayati, jika berbicara terus terang. Sebab cinta sejati tidak boleh munafik Hayati. Saya terpukul melihat pakaianmu. Begitu hebatnyakah menjadi orang modern? Haji Agus Salim sangat modern, tapi tetap seorang Minang dengan sarung dan peci hitamnya. Adindaku Hayati, mengapa telah berubah pakaianmu? Mana baju kurungmu? Kemarin Adinda pakai baju yang sejarang-jarangnya. Sempit pula gunting lengannya. Dan pakaian itu Adinda bawa ke keramaian. Adinda, pakailah kembali baju kurungmu. Kau tetap cantik dengan pakaian itu. Cis, alim betul orang yang kau cintai ini Hayati. Macam Zainuddin ini kalau jadi suami akan dikekang kau Ati. Kau akan dikurung dalam rumah seperti adat Arab. Tak boleh kena cahaya matahari. Tak boleh ada orang lain yang menikmati kecantikan kau. Kalau pergi kunci rumah di bawahnya. Kau di dapur saja. Kau harus tutup mukamu dengan selendang. Bagai kuda Bendila, kau Hayati tidak perlu tutup matanya. Tak baik begitu Hadijah. Tidaklah adat istiadatnya seburuk yang kau katakan itu. Kau belum kenalkan dia. Tuduhanmu telah sengit saja. Zainuddin baik hatinya Khadijah. Hanya saja dia sedang dilamun percintaan. Dia sedang cemburu. Sebelum pulang ke Batipu saya harus bertemu dengan dia. Saya takut dia salah paham. Mengira saya sudah berubah. Tidak perlu temui dia. Bah kalau di mata-mata Mbak Dati ngeliat, bisa kacau. Pasti nanti mak tangga yang akan disalahkan, Ati. Tidak, Khadijah. Zainuddin itu orang baik. Baik saja dia cukup. Ati, zaman sekarang mengharuskan seorang suami yang mampu mencukupi kebutuhan. Kalau dia seorang pedagang, pedagang mempunyai toko gadang. Kalau dia seorang pegawai, pangkatnya mesti tinggi. Sesuci apapun cinta, pada akhirnya bergantung pada uang, Ati. Tidak, Khadijah, kau keliru. Cinta tidak bergantung kepada uang. Saling mengasihi jauh lebih daripada mendapatkan uang. Itu hakikat ternilai dalam rumah tangga. Bisa jadi kalian mampu bertahan dengan segala penderitaan. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Tanpa uang, apa mereka bisa sekolah? Kau sahabatku, Ati. Saya cinta akan engkau. Aziz, Bundo yakin kau tidak akan menolak jika kau berjodoh dengan Hayati. Jujur Aziz, dalam pergaulan seminggu ini, Bundo terpikat perilakunya. Cantik, rendah hati, sopan pula. Calon istri yang baik untuk kau. Dan kita akan beruntung jika kita berkeluarga dengan dia. Garis kampung terlalu kaku kalau dibawa ke kota. Aku melihat pacuan sudah pening kepalanya. Bagaimana dibawa ke kota besar macam Padang? Itu mudah diperbaiki. Kalau kita palut bandana dan emas, diberi kesenangan memuaskan, jadi orang modern lah iya. Setelah menikah dengan Uda,
Ija akan buat dia lebih kota dari gadis kota. Barangkali telah ada tunangan. Alun bertunangan, ada sedikit cinta-cinta sama anak Makassar. Kabarnya anak terbuang pula, mana boleh sama dia tua. Zainuddin, saya nak mengaji pakai sarung. Itulah. Sudahlah, foya-foya sama teman-teman Belanda kau itu, Jis. Kau itu tetap orang Minang. Bunda akan meminta Nini Mama untuk meminang Hayati. Ya? Mungkin dia tertarik dengan laki-laki di pacuan kuda itu, Engku. Manakah akan bisa jadi, Pamulo? Perempuan sebaik hati itu telah bersumpah setia akan undur janjinya dalam beberapa hari. 3 suratku, tidak ada balasannya. Ah, ada pos, Engku. Mungkin surat dari Hayati. Itu Zainuddin? Saya, Pak. Terima kasih. Tabe. Pengbuluk, karanganku dimuat di koran. Subhanallah, alhamdulillah. Ah, ada posesornya pula. Aku dapat uang. Ah, dibayarkannya aku nanti makan di Lapau, ah. Dibelikan rokok pula, ah. Dari siapa, Engku? Dari Makassar. Daeng masiga. Ripak ji anne ko pawangko. Alle kana nakero kami anne Allah Ta'ala mairi amman. Amak baseno. Amotera mi mairi pamasena Allah Ta'ala nasabak garri. Ilalang suratku ku pawangko. Alle kana niak lakara anjo nabolikan ko tau toana. Lebak ngasemi ku bayar ingrana. Anjo sesana ko kiringa ngasem pako. Kutak galak kama-kaman ne nampai talus sakburang bilang nganggulo deh. Niak lakara nu balak segam puta. Nabolikan ko manggenu segang amak nu rimang kasar. Anjo balak ka segam butaya. Ikaw ngaseng pata Zainuddin. Sebatang karangan. Tidak tahu kemana kau harus pergi. Tidak ada tempatku mengadu lagi. Ingin bunuh diri saja rasanya. Jangan mengejek mantu itu, nak. Waang masih muda. Masih panjang jalan Waang. Ingat, Piti yang Waang titipkan ke almarhumah sekarang ada di dalam genggaman mata Waang. Jangan dikira Piti 3.200 gulden itu seketek, nak. Akhiri kesedihanmu, nak. Ingat, masih ada nikmat yang masih kau bisa miliki. Nikmat dicintai dan mencintai Hayati. Yo, Hayati. Hayati. Hayati, Manda. Ya, dengan uang itu, Waang bisa meminanya, bisa mencukupi kebutuhannya. Yo, baiklah. Tulilah surat. Agi ke mamanya Hayati. Kecian nyo. Waang ka meminang Hayati. Iya. Dan jangan lupa.
Di surat itu kacaan bahwa Zainuddin sekarang kayo. Beritahu juga Hayati. Tidak, Mande. Cinta tidak memandang harta. Tidak akan kusebutkan. Tidak akan kuusik kemuliaan cinta Hayati pada aku dengan uang. Akan kuberanikan diri meminta Hayati ke mamanya untuk jadi istri sehidup semati. Istri kawan bertempur menghadapi kesulitan hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Subuhun kudusum Rabbuna wa Rabbul malaikatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bung kasih ambo mamanggi nenek mamak naik kate rumah gadang. Mencari kato semua pakai cilat korun yang kok basilah. Kita kenalah semua tahu. Bisiak nanalah kadangaran imbau nanalah kelampau. Tantangan kemanakan kita Hayati. Allah datang orang memintanya untuk jadi tumpangan hidup. Orang tu bernama Aziz. Anak Sultan Mantari dan sangat tanamo coba kuasa sama soidui. Kemudian daripada itu datang pula sapucuk sure dari Zainuddin. Mungkasutnya juga sama. Kita kenalah menimbang bayak je buruknya. Mularat je mumpayatnya. Keputusan kita Allah boleh. Si Aziz lah kita terima. Kalau sesuai kita bersama. Imbau Hayati. Maaf, Mak Datua. Cinta Hayati masih laki dan Zainuddin. Membuat malu saja. Kau menginjak kalau kami paringnya emak-emak apa? Ha? Di mana kau bisa? Orang yang tidak baradai, ngan tidak pasuku, kita terima untuk jadi menantu. Tabak lihat dunia aku. Tapi, kalau Hayati makan hati baulan jantua. Bunuh diri. Lebih baik nyum mati daripada bagian balu didik mama merusak adik jadi banggo mengubah cupak namusani. Apa gunanya nyari duit kalau kamu corang arang dekannya? Zainuddin itu mandehnya tidak orang Minangkabau. Ayah Zainuddin itu pada kasutan. Ini orang waju. Tidak usah berkata temu. Rupanya orang tidak mengarati juga ada. Zainuddin itu kan mencuri yang malu dengan yang kita. So dan nagarinya. Karena yo tiada nagari berdiri jo ada. Walau lebih tahu dari kalian sama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Ati, kau lah tahu mengapa nenek mamak kau berkumpul. Allah datang orang meminang kau. Si Aziz dari Padang Panjang. Kemudian datang pula surat sepucuk dari Zainuddin. Sesudah kami timbang mularat je manfaatnya. Aziz Allah kami terima kau jadi laki kau. Keputusan kami Allah boleh. Supaya kau terima jawati supo. Apa pikiran kau? Jawablah Hayati. Waden kok pulang. Sama jana lain. Laki lah jawab. Waktu luhur lah ampiang api. Kita kemakan li. Kalau inyo anil, ada inyo suku tu mah. Jawab Hayati. Supaya murah kami membuhuakan masyarakat kita jauh asok kumayan. Jawab Hayati. Baanan elok dan nenek emak saja. Hati amin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina.
Surat orang muda sudah kami terima dan paham kami apa isinya. Karena negeri Minangkabau beradat bulat, sekeluarga Hayati pun bermusyawarah untuk mencari kata mufakat. Karena tidak dapat kata sepakat, lamaran Zainuddin kami tolak. Lebih dan kurang supaya dimaafkan. Siapa penjudi yang tidak kenal dia? Orang tuanya terpandang karena jadi pegawai Belanda. Dia pun juga pegawai Belanda. Penjudi, mengganggu rumah tangga orang. Nasib kau, Hayati. Sia-sia kesucian yang kau jaga kalau akhirnya mendapatkan laki busuk. Apa perlu saya temui dia, Bang? Buat apa, Engku? Menasihatinya agar jangan menyakiti Hayati. Tidak perlu, Langku. Lebih baik Engku cari lagi perempuan lain. Bukan cuma Hayati perempuan di dunia ini. Bang Muluk, boleh jadi Hayati menerima pinangan si Aziz karena dipaksa mamanya. Engku ini terlalu lurus dalam menilai orang. Engku memandang perempuan adalah makhluk lemah yang jujur. Suci seperti dongeng. Salah, Engku. Perempuan mana yang tidak goyah melihat kekayaan si Aziz? Dia pun orang berbangsa. Sedangkan Engku dipandang miskin. Bukan siapa-siapa. Lalu kasihku itu pun pura-pura sedih. Biar Engku tidak marah. Perempuanku. Perempuan. Duduklah, Engku. Hayati kekasihku, bagaimana kejadian yang sebenarnya? Sudah ditutupkah perjalanan hidup kita? Benarkah telah putus pertalian kita? Ingatkah kau kita telah berjanji bersama sehidup semati? Apakah yang telah menyebabkan saya tercoreng dari hati? Hayati, kau tertipu. Mereka telah menipumu dengan harta benda dan hawa nafsu. Jangan sampai terlintas dalam hatimu bahwa di dunia ada satu bahagia yang melebihi bahagia cinta. Hayati kekasihku, pada dirimu lah bertemu lambang kesucian dan kemurnian yang dipenuhi oleh cinta yang ikhlas. Di saat orang lain membenciku lantaran miskinku, lantaran bangsaku, telah kau sambut tanganku yang lemah, telah kau terima suaraku yang parah. Saya sudah tahu kau dan Aziz telah bertunangan. Tidak bisa saya pungkiri. Tetapi setelah saya dengar siapa Aziz sebenarnya, maka saya kirimkan surat ini untuk mengingatkan bahwa perkawinanmu agaknya tidak bertemu dengan cita-citanya yang sejati. Ini hanya perkawinan harta dan perkawinan kecantikan. Tidak. Tidak saya percaya bahwa kau begitu kejam dan ganas. Saya masih ingat suatu sore di Davao. Hati yang lemah lembut itu, air mata yang mengalir di pipi, jatuh mendekati mulutmu yang ikhlas berjanji untuk selamanya hidup denganmu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wa jarizil qurba. Terima kasih, Pak. Ibu Zainuddin, ini bukanlah perkawinan harta dan kecantikan. Sayalah yang telah mengambil putusan untuk bersuami Uda Aziz. Lawan saya adalah hati saya sendiri. Sehingga saya terima tawaran ini mama saya.
Kita akan sama-sama menangis buat sementara waktu. Tapi kelak engkau akan sadar bahwa hidup seperti ini yang telah dipilihkan Allah buat kebahagiaan engkau. Engkau pilih sajalah seorang istri yang lebih cantik dan lebih kaya daripada saya. Lah buliah tutup pitalah diambil pengarang bungo, lah buliah pintu dari Allah anak tulang jadi baruo. Lah buliah tutup pitalah. Engkau tahu bahwa saya seorang gadis yang miskin. Dan engkau pun hidup dalam melarat pula. Tak cukup untuk menegakkan rumah tangga. Maka lebih baik kita singkirkan perasaan kita. Dan berpisah. Angku datuk sampono kayo sayu kapado angku perundian letibuan menita sumego tumpuan puntiang syariat adat na bapakai nasar kapado nan basamu kabakai angku yo tantangan sambah jo penitahan taratiknya mujidi lilojo sopan lai mahod pitah jo banang ku jalan. Artinya sepanjang buah kebenaran angku nang katanga lah di lingkuang bari jo balabe di kandung adat di pusako dan di dalam rumah juga. Marilah kita bersahabat untuk selamanya. Dan saya harap engkau lupakanlah segala hal yang telah berlalu. Maafkan kesalahan dan keteladoran saya. Kita pandang saja yang dahulu tidak pernah terjadi. Hayati. Lamo tere kak bak base. Te namo tampakku ardi diribut tapasolongang cerak namanggeku. Oh mbak base. Akio kak mo tere buta jumpanda. Kau kayak itu Hayati. Saya hidup merindukanmu. Sudah sembuh saya dari sakitku. Kemari kau kekasihku. Saya sudah lama menunggu kedatanganmu. Saya tahu kau tidak akan ingkar janji. Marilah duduk kekasihku. Kau ingin hidup denganku selamanya. Sakit Jainuddin ko, indaklah sakit biasa. Tapi jiwanya nanti guncang. Baban di batinnya, itu barik. Atena mau kemanusiaan, kita mintalah supaya...
Hayati. Hayati bisa datang kemari untuk menemui Janudin. Iya, walaupun cuma bisa sekali. Ayo bangku. 2 hari hanya ayah putih yang masuk. Makanlah. Iya, nak makan lah seketek nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janudin. Janudin. Bangun anak. Buka mata Waang tuh. Coba lihat. Ada Hayati yang datang. Sebaiknya Hayati sendiri yang membangunkannya. Mudah-mudahan dia tersadar. Ku Zainuddin. Zainuddin. Siapa memanggil nama aku? Hayatikah itu? Suaranya. Saya kenal benar suaranya. Tolong tuh jangan. Hati-hati nak. Mana ayah? Iya. Hayati. Kau datang tepat pada waktunya. Sudah saya siapkan rumah buat tempat tinggal kita. Sudah saya cukupkan alat-alat yang diperlukan di rumah itu. Nanti saya ambil pakaian hitamku. Pakaian pengantin. Ini Tuan penghulu kita. Sudah lama menunggu kedatanganmu. Langsung kita ijab kabul. Setelah menikah, kita berangkat ke Makassar. Kita melihat buta Jempandang. Kita akan ziarah ke kuburannya ayah bundaku. Kita taruh karangan bunga di sana. Cantiknya kau hari ini, Hayati. Baju berkurung begini memang sangat kusuka. Seperti waktu kita bertemu pertama kali. Ini selendang sutra putih. Memang ini pakaian pengantinmu. Mari ikan tanganmu, Hayati. Kita akan pergi bersalaman dengan mamamu. Tanganmu akan kugandeng. Dari hayatku sampai matiku. Kekasihku. Mengapa kau mundur maju? Masih malu kau? Padahal hari ini hari pernikahan kita. Kembalikan tanganmu. Sudah kepunyaan orang lain. Sudah hilang dari tangan saya. Haram saya menyentuh tanganmu. Keluar kau semuanya, pergi kau semuanya. Tinggalkan kak sendiri di sini. Saya tidak ada hubungan dengan orang-orang itu. Mereka juga sudah putus hubungan dengan saya. Pergi, keluar.
Buat apa menolong orang macam itu? Untuk masalah. Awak akan mengejek Zainuddin sama aku. Iya. Semudah ini usia. Udah begitu berat luka yang harus kutanggung. Berhentilah bersedih begini, Engku. Yang terjadi sudahlah terjadi. Engku ini sudah banyak menuntut ilmu di Siko. Budi pekerti dan kesopanan dengan pemikiran yang luas pun sudah Engku raih. Janganlah lebih lemah daripada kami para parewa yang tidak kenal baca bismillah. Tidak baik hidup yang mulia ini terkurung semata-mata hanya memikirkan perempuan. Perempuan yang Engku junjung tinggi itu telah berkhianat, memungkiri janjinya. Di sini Engku sengsara, bersakit-sakit. Sedangkan dia sedang menikmati masa pengantin baru dengan suaminya. Engku ini orang pintar. Kenapa harus hancur oleh perempuan? Di mana letak pertahanan kehormatan yang ada pada seorang laki-laki, ha? Jangan mau hidup Engku dirampas dan dirusak binasakan oleh perempuan itu. Engku mesti tegak kembali. Coba Engku lihat lagi dunia lebih luas dan masuk ke dalamnya. Di sana masih banyak kebahagiaan dan ketentraman tersimpan. Engku pasti bisa melakukannya. Dan mengecap bagaimana nikmat kebahagiaan dan keberuntungan itu. Cinta bukan mengajarkan kita untuk menjadi lemah, tapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan melemahkan semangat, tapi membangkitkan semangat. Tunjukkan pada perempuan itu bahwa Engku tidak akan mati lantaran dibunuhnya. Semangat. Iya, semangat. Banyak orang-orang besar yang kalah dalam percintaan. Lantaran kekalahan itu dia ambil jalan lain. Dia maju ke politik, dalam mengarang buku, dalam mengarang syair, dalam perjuangan hidup. Sehingga dia bisa di atas puncak yang tinggi. Dan perempuan itu akan melihatnya dengan mengadah dari bawah. Saya tahu Engku pandai mengarang. Banyak buku-buku terletak di atas meja Engku. Banyak karangan-karangan dan hikayat. Kenapa tidak Engku teruskan itu? Kalau pikiran tertutup, bagaimana mungkin bisa mengarang? Kata orang, ketika ditimpa hal-hal seperti inilah, maka terbuka pikiran membuat karangan. Sekarang di mana-mana diterbitkan orang surat-surat kabar, menuntun umat kepada kecerdasan, memuat perkabaran, pengetahuan, syair dan madah, cerita dan hikayat. Kalau Engku bisa tuangkan pikiran yang tinggi-tinggi itu dengan mengarang, tentu akan berhasil Engku. Benar segala perkataanmu, Bang Muluk. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Luka pun ada sembuhnya. Mulai sekarang, saya akan memperbaiki jalan pikiran saya kembali. Hidup saya kembali. Saya tidak akan mengingat Hayati lagi. Saya akan melupakan dia. Tapi apa lagi, Engku? Kalau saya ingin bergerak maju, berjuang dalam hidup saya tidak bisa di sini selamanya. Saya tidak ingin kota Padang ini mengingatkan saya kembali pada apa yang sudah saya anggap masa lalu itu. Saya akan pindah ke tanah Jawa. Orang bilang, Cakrawala akan lebih luas di sana. Batavia, Engku. Awak kenal anak muda dari Padang yang kerja di Batavia. Katanya dia kerja di penerbitan koran. Awak akan surati dia. Nanti ku kirimkanlah gubahan-gubahanku ke sana. Awak ikut Engku. Awak begitu mengagumi Engku. Bawalah awak menjadi jongos, menjadi pelayan, menjadi orang suruhan, dan menjadi sahabat setia. Benarkah abang mau pergi denganku? Benar, Engku.
Sebab dari engkau banyak kebaikan yang akan awak contoh. Awak ingin menuntut penghidupan yang baru dan akan menanggalkan baju parewa awak. Awak ingin tunduk dan kembali kepada jalan yang benar. Karena sejauh-jauhnya kita tersesat, pada kebenaranlah kita akan kembali. Saya pun memerlukan abang. Janjiku, apa yang saya makan adalah apa yang Bang bunuh. Sampai mati jadi sahabat. Sampai mati jadi sahabat. Batavia-ku, itu alah tibo di surga. Kalau banyak padu sita kaiko, awak cepat dapat jodoh. Halo Pia. Bul. Sepatu pun di kota begini, Ado yang membersihkan. Bolehlah. Cici dan Semir sekalian punya awak nih. Onde, bayar pula. Tidak jadilah awak nih. Kapal Belanda paling besar, paling mewah ini, Bang. Buatan Veno. Sudah mulai berlayar dari Jawa ke Andalas. Waktu itu saya baca di koran yang terbitkan karangan. Besar sekali itu kapal. Nanti kalau kaya di rantau, akan ku aja sama aku naik kapal Van der Wijk. Amin. Ayo, Bang. Masuk. Pak, lancar. Hah? Mahaban, Nabila Keteko. Tidak jadi awak buka lapau. Awak mau gue kontrakan banyak-banyaknya di Batavia. Pasti laku. Gaya ang mulu. Hah? Biar ketek punya den turang. Daripada waang, ayam punya. Rambut yang gadangan. Oh ya, Ibu Zainuddin. Ambo lah